Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami podcast Detik Sumsel. Saat ini kami sedang bersama narasumber yaitu dari kalangan mahasiswa, yaitu merupakan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Mungkin boleh untuk narasumber Kak Andika memperkenalkan singkat tentang profilnya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Fatur. Ya, halo sahabat Detik Sumsel. Ini saya Andika Maulana. Saya sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang periode 2025-2026. Ini Kak Andika ini merupakan Wapresma, merupakan orang nomor 2 ya Kak ya di tingkat Dewan Eksekutif Mahasiswa Islam Negeri Raden Patah Palembang. Boleh cerita sedikit Kak dari awal Kakak menjadi mahasiswa di Fakultas Adab, kalau tidak salah Kak ya, sampai Kakak sekarang ini menduduki Wapresma UIN Raden Patah Palembang. Oke, baik. Sahabat-sahabat sahabat Detik Sumsel. Terima kasih ya Bung Fatur ya. Tentu sedikit banyaknya perjalanan menuju ya, katakanlah kursi nomor 2 di Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang ya. Itu adalah pencapaian yang menurut para mahasiswa dan kami sendiri tentu itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dari awal kami masuk dalam dunia perguruan tinggi itu di 2021 kami masuk di Prodi Politik Islam. Nah, di situ kami masih seperti mahasiswa pada umumnya, mahasiswa seperti biasa. Kemudian kami meningkat kembali pada tingkat fakultas di Fakultas Humaniora itu sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, alhamdulillah pada momentum pemilihan raya kemarin, Bu Fatur, kita diamanakan sebagai Wakil Presiden Mahasiswa terpilih. Itu ada 2 kandidat pada saat itu. Ya, kami diamanahkan dari 21.009 orang tercatat pada saat ini, itu kami bisa menahkodai 1 tahun ke depan. Baik, itulah perjalanan dari Wapresma UIN Raden Patah Palembang. Boleh ini kami kutip sedikit Kak. Selama Kakak dari mahasiswa baru sampai sekarang ini, boleh cerita dong apakah ada prestasi baik pun di intra, ekstra, apa di organisasi yang Kakak geluti selama di UIN Raden Patah Palembang? Ya, jadi gini Bung Fatur ya. Tentunya kita kalau berbicara tentang akademik, non akademik para mahasiswa ya dalam perjalanannya itu terjadi pada kami sendiri, tentu banyak lika-liku yang kami alami, baik di akademiknya, non akademiknya. Kami berangkat dari organisasi kemahasiswaan itu di organisasi kedaerahan. Kemarin katakanlah namanya adalah HMS 3. Dari situ saya mulai meniti karir di aktivis kemahasiswaan. Kemudian melambat lagi kami aktif di organisasi eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mungkin kawan-kawan yang para mahasiswa ya tidak asing mendengar namanya ya. Biru kuningnya PMII itu sering bertaburan di setiap daerah di se-Indonesia ini, organisasi internasional, organisasi yang nasional. Nah, ada pun prestasi ya, tentu kaitan dengan prestasi tentu kami juga membuat keseimbangan antara perkuliahan kami dengan organisasi kami. Saya tentu bergelut di dunia public speaking ya, saya sering juga mengisi menjadi narasumber dan kami juga sempat ada di band ya, forum seni terbuka ya, sering membuat lip musik segala macamnya ya, mengikuti audisi. Kemudian saya juga kebetulan ini saya dari daerah ini Bung Fatur. Daerah kami namanya daerah Semendo ya, daerah yang ada di dataran tinggi dengan kultur keagamaannya yang masih kental. Jadi saya juga pernah berprestasi di bidang tilawatil Quran. Ya, karena kita diberikan apa ya modal dalam artian tanda kutip ya intelektual oleh orang tua di lingkungan di kampung halaman. Jadi alhamdulillah organisasi dan perkuliahan saat ini kita seimbang kayak gitu.
Boleh kasih tahu kepada rekan-rekan yang pemirsa, entah itu dari kalangan mahasiswa atau calon mahasiswa, bagaimana sih mengatur antara waktu perkuliahan dan waktu di organisasi? Nah, itu sahabat yang menjadi persoalan ya yang dikala ini ketika mahasiswa itu sering bertanya ya, apalagi ketika kita sudah mengikuti organisasi, bagaimana memanage ya, Manage mengatur waktu ya, waktunya. ketika perkuliahan dan organisasi pada saat waktu yang sama itu terjadinya apa ya, bahasanya Bertabrakan bertabrakan dengan waktu kuliah. waktu perkuliahan. Nah, di sini muncullah kebijakan di dalam kita memilih dan menentukan. Maka dari itu kami pribadi dulu ketika kami aktif menjadi mahasiswa biasa, mahasiswa pada umumnya, kami melihat perkuliahan itu bagaimana. Karena begini, sahabat-sahabat, di perkuliahan itu akademik tentunya itu tidak harus full, ya. Ada skala toleransi yang mana dalam skala toleransi ini bisa kita manfaatkan pada kegiatan-kegiatan yang sangat urgent. Nah, kalau di perkuliahan itu sistemnya ada kontrak kuliah. Nah, mantap. Kontrak kuliah itu Bung Fatur. Biasanya setiap kampus itu ada 80% untuk keaktifan dan 20%-nya itu skala toleransi. Ya. Oke ya. Oke. Itu yang bisa ditoleransi. Jadi hal itu bisa kita manfaatkan untuk kita kalau kuliahnya 16 pertemuan ya, itu 16 pertemuan satu mata kuliah ya. Ya, 16 pertemuan. Jadi 16 pertemuan itu paling tidak kita hadir di sana adalah 13 pertemuan. Itu. Nah, 3 pertemuan kita manfaatkan dengan hal-hal yang urgent. Kemudian apa lagi? Kita juga bisa membaca peta perkuliahannya juga. Oh, ini mata kuliahnya apakah hari ini adalah urgent? Nah, kecuali kalau UTS, UAS itu jangan sampai kita nggak hadir. Jangan itu sampai ya, itu kan gitu kesalahan kita sering kawan-kawan itu menganggapnya semua perkuliahan itu tidak bisa ditinggalkan gitu ya, sehingga nggak ikut organisasi gitu. Kalau pribadi saya ya saya bisa kok, dan banyak juga kawan-kawan yang sudah menerapkan hal itu akhirnya bisa menjalani organisasi perkuliahan juga kita tidak kita abaikan. Juga nilainya ya, intelektualnya itu semuanya seimbang, balance kalau bahasanya sekarang. Itu Pak Fatur. Berarti kita itu harus memiliki manajemen waktu yang pas, di mana waktu di perkuliahan, di mana waktu di organisasi. Betul. Membagi waktu, Bu. Membagi waktu. Nah, dengan posisi kakak yang sekarang menjadi mahasiswa nomor 2 lah di tingkat UNIP, di Dewan Mahasiswa Universitas Palembang terkhususnya, Wapresma. Pernah terbayang enggak dari sebelum jadi mahasiswa itu, oh aku ini bakal jadi posisi sekarang ini? Ya. Jadi ya setiap kita ya mahasiswa manusia lah ya. Pada umumnya itu tidak bisa membayangkan Bang Batur apa yang akan terjadi besok, apalagi apa yang akan terjadi besoknya. Tapi dikala saya sebagai siswa ya dulu sekolah, saya bukan orang yang sudah berpikir atau terbayangkan. Bahkan cita-cita saya pun berubah-ubah dulunya. Iya. Tapi ketika saya masuk perkuliahan, saya sudah menggeluti namanya dunia organisasi. Saya konsisten akan proses yang saya lewati. Itu yang kemudian menguatkan kami untuk bisa mencapai titik temu pada saat ini gitu. Jadi memang betul banyak sekali ya rintangannya itu Bang Batur. Dan juga banyak hal yang tidak terduga. Nah, ada hal yang tidak terduga. Saya tidak menyangka saya akan mengikuti jadi ketua senat, ya, jadi wakil presiden mahasiswa. Ya, tentu banyak sekali hal dan rintangan dan pencapaian-pencapaian itu sangat juga banyak hal yang positif ketika saya menduduki jabatan ini. Ya, kayak bisa mengenal kepala daerah, saya bisa mengenal aparat-aparat yang instansi-instansi keamanan, kepolisian, TNI, ya, badan intelijen. Ya. Itu sangat banyak saya di jaring-jaringan ketika saya duduk sebagai wakil presiden mahasiswa. Karena ya pada umumnya ya kita mahasiswa ya,
apalagi sebagai agent kontrol baik sosial ya masyarakat, itu sangat besar sekali perannya. Macam kemarin terjadi huru-hara, efisiensi anggaran segala macam, kan kita selalu mengkaji hal itu. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah. Sampai nasional pun kita selalu berkoordinasi. Gitu. Berarti peran kita di The MAFS di Dewan Unit Mahasiswa seharusnya UIN itu memiliki dampak yang positif juga untuk masyarakat. Ya, betul. Jadi kita mahasiswa itu berusaha untuk menjalankan tugas dan visi misi kita ya sebagai penyambung lidah daripada masyarakat. Karena nggak mungkin Bang Batur, kalau masyarakat dari desa ya katakanlah dari pagar alam sana, ketika ada permasalahan bersifatnya nasional, tidak mungkin harus berdemonstrasi atau menyampaikan beraudiensi langsung ke Kota Palembang, ke Sumatera Selatan, atau apalagi ke Jakarta, ke DPR RI kan? Berarti sebagai fungsi jembatannya. Iya, sebagai jembatan nyampe aspirasi masyarakat. Ini sudah disinggung nih tadi masalah yang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, tentang efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Mungkin pemirsa ini bertanya sih, apa sih visi misi Kak Andika ini di Dewan Eksekutif Mahasiswa khususnya di UIN Raden Patah Palembang ini untuk kedepannya? Oke. Saat ini kami sudah berjalan hampir lebih kurang 100 hari kerja ini. 100 hari kerja. Ya, sama ya. Seperti wali kota, gubernur, ini mau mencapai 100 hari kerja semua. Jadi ketika kami kabinet, itu kami namakan namanya kabinet, membentuk kabinet itu, kami namakan kesepakatannya yaitu Kabinet Kolektif Maju ya. Nah, di mana di kabinet kami mempunyai visi misi yaitu untuk menjadikan DMAU tahun hari ini menjadikan wadah serap aspirasi dan wadah pergerakan. Artinya ketika kami sudah mendapatkan pelaporan-pelaporan kebutuhan dari mahasiswa ya, tentunya itu baik di non akademik ya. Akademik itu biasanya kita lentorkan ke sivilis akademika. Nah, kami mewadahi itu, kemudian kami berusaha untuk menjadi jembatan dan yang bisa memediasi atas permasalahan-permasalahan. Contohnya di bidang perempuan, gender. Di situ kami bakal melewati Kementerian Kesehatan kami, ya. Kami ada 20 kementerian ini, Mbak. 20 kementerian. 20 kementerian sama seperti iya. Posisinya negara. Posisinya negara ya, karena kampus adalah miniatur negara ya. Negara, ya. 20 kementerian itu di Menteri Kesehatan kami melaunching namanya Satgas ya. Satgas untuk perlindungan perempuan. Jadi lewat di situ kami berusaha untuk merangkul semua perempuan-perempuan hebat yang ada di luar tempat Palembang, para mahasiswinya. Ya. Nah, yang apabila ada permasalahan di bidang pelecehan seksual, kekerasan seksual ataupun bullying segala macam, itu kami tampung dalam pelaporan itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Pusat Gender dan Anak PSG-nya di Lembaga Pengembangan Penelitian di UIN Kota Palembang gitu. Jadi ya banyak sekali ya. Tentu ya 20 kementerian itu sebenarnya punya program kerja yang jelas, adalah untuk memberikan dampak positif dan kemaslahatan bagi semua mahasiswa, dan tentu itu berdampak pada lingkungan sekitar Kota Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya. Gitu, Bu Fatur. Berarti sudah terbukti ya dengan 100 hari kerja ini sudah memiliki beberapa acara tadi ya, seperti di kementerian-kementerian yang sudah dibentuk. Ya. Itu sebanyak 20 kementerian. Ya, alhamdulillah sudah beberapa kementerian sudah berjalan dengan produktif. Tinggal mungkin ya sedikit menjadi evaluasi ya, itu biasa lah ya. Iya, biasa. Itu ada evaluasi, kemudian itu hingga tahap akhir kami nanti mencapai tahap kepuasan di dalam kinerja kami ini. Nanti mungkin kami juga melaunching survei ya, bagaimana kepuasan masyarakat UIN itu terhadap kinerja daripada kabinet kami. Itu. Ya. Mungkin ini banyak sekali ya program dari DMAU ini yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Wapresma UIN Kota Palembang ini, Kak Andika. Mungkin ini Kak, ini bentar lagi ini kan mau ada penerimaan mahasiswa baru nih. Benar. Bagaimana posisi Kakak sebagai Wapresma untuk ibaratnya untuk mengangkat nama UIN nih, untuk supaya mungkin ada satu pemirsa kita ini sedang mencari kampus atau gimana itu? Ya, jadi untuk adik-adik para siswa-siswi yang sudah selesai dalam status dalam pelajar di tingkat
menengah atas ya ataupun menengah kejuruan yang kedepannya ingin berkuliah menyam pendidikan di perguruan tinggi. Di sini kami sangat merekomendasi adik-adik untuk bisa masuk ke kampus biru kami, yaitu Wiraraden Palembang. Kenapa kami bilang seperti itu, adik-adik ya? Wiraraden Palembang saat ini dengan akreditasi unggulnya itu memiliki ya lebih kurang itu adalah 39 jurusan ya, prodi jurusan. Di mana yang satu ini ya, di mana kita mempunyai 9 fakultas. Ada fakultas syariah dan hukum, ada fakultas agronomi dan humaniora, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas sains dan teknologi, ada fakultas visipol, ada fakultas usuluddin, ada fakultas ekonomi bisnis Islam, ada fakultas psikologi, gitu. Ada 9 fakultas. Maka dari situ kami ya, tentunya mengajak kepada adik-adik ya silakan kalian pilih jurusan mana, prodi mana yang kalian minati. Dan alhamdulillah UIN memberikan semua prodi-prodi jurusan dengan akreditasi yang terbaik. Dan tentunya itu nanti yang akan menjembatani adik-adik untuk bisa melangkah ke depan mencapai cita-citanya. Itu. Jangan kapok ya untuk bisa skeptis mencari tahu. Bisa hubungi saya pribadi, bisa juga lewat Instagramnya Demau, bisa Instagram Wiraraden Palembang itu sendiri gitu. Itu Bang Batur kira-kira. Itu penjelasan dari Wapresma Wiraraden Palembang, Kak Andika. Mungkin pemirsa yang baru sudah menyelesaikan studinya di sekolah menengah atas, ingin kepo-kepo masalah UIN, boleh kunjung aja media-media yang ada. Tuh, jangan lupa follow itu Instagram saya ya. Nah, ini Kak Andika, kan sudah kita pembicaraan tentang mahasiswa, perjalanan kakak dari maba sampai di posisi Wapresma sekarang, malang melintang di organisasi mulai dari kedaerahan sampai ke ekstra, dan juga ada juga prestasi yang sudah kakak geluti. Nah, ada sih goals seorang Kak Andika ini untuk kedepannya setelah menjadi mahasiswa atau sudah menyelesaikan studi terus menyelesaikan posisinya sebagai Wapresma UIN dari Palembang nih. Mungkin pemirsa pengen tahu nih, apa sih tujuan kedepannya Kak Andika ini arahnya kemana sih? Oke, ya thank you ya Bang Fatur ya. Ya tentu ya setiap kita seorang insan yang menggeluti dunia akademik ini ya, kami pribadi itu tidak ada puasnya dan tidak ada bosannya, tidak ada pula rasa menyerah untuk kita terus mencari ilmu. Maka sudah terbayang di benak kami ingin melanjutkan kembali pada studi selanjutnya. Saya bisa lanjut ke S2-nya, kemudian S3-nya. Itu harapan kami ya. Karena ketika kita berhenti dalam menuntut ilmu, ya kami rasa keilmuan kita tidak akan maksimal. Tapi ketika kita terus melanjutkan studi kita, ya tentunya sambil kita masuk ke dunia kerja kayak gitu kan. Tentunya hal itu harus mengimbangi perkuliahan kita kayak gitu. Dan harapan kami pendidikan di Indonesia juga ya saat ini itu untuk menjamin para aktivis-aktivis ya. Karena kita yang selalu berada di lapangan terkadang terkesan ada yang susah untuk melanjutkan pendidikan lanjutan di S2 dan S3-nya gitu. Berarti seorang Kak Andika ini ingin melanjutkan di bidang pendidikan lagi. Ya. Apakah arahnya ini mau ke seorang akademis, Kak? Ya, saya juga mempunyai latar belakang yang mungkin di akademik saya itu saya rasa pribadi ya itu lumayan bagus ya dalam kategori taraf indeks kumulatifnya ya per semesternya kayak gitu. Ya saya rasa saya juga ingin bergelut di akademik. Ketika ya itu menurut saya ya pribadi saya Bang Fatur, kalau kita di akademik ini kita akan bisa juga memberikan keilmuan kepada masyarakat lainnya ya dampak positif yang lebih besar. Terus mengabdi ya. Ya, terus gitu, menerus mengabdi. Terus bergelut pada mengabdi gitu. Ini nih terakhir nih sebelum penutupan, boleh kasih trik dan tips untuk mahasiswa baik itu yang bawah supaya bisa terus menerus semangat, jangan bosan, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam mengerjakan hal kewajibannya itu kuliah. Itu bagaimana sih untuk menyemangati kawan-kawan yang
baik itu di kampus UIN sendiri maupun di luar kampus UIN itu yang melalaikan tugas kuliahnya. Ya, sahabat-sahabat yang ada dimanapun kalian berada, sedikit pesan ya yang kami ini ingin bagikan dan mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat dan rekan-rekan para mahasiswa, baik itu mahasiswa baru nantinya. Ya, sesuai dengan yang saya kutip dari Tan Malaka itu, bahwasanya kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa itu adalah idealismenya. Maka pertahankan akan hal itu. Apalagi kita yang berada di dunia aktivis, kita akan banyak bertemu terhadap hal-hal yang mungkin itu tidak sepatutnya dilakukan. Maka idealisme kita itu yang membuat kita berharga. Kita bisa berintegritas di situ. Kita mempunyai kredibilitas di situ. Itu. Dan yang paling penting adalah sesuai ya ini karena dari Win juga sesuai dengan hadis Nabi ya. Yang mana bunyinya itu ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita ini adalah seorang pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Maka dari itu para mahasiswa yang bergerak di organisasi pada saat ini, yang dia mungkin ke depan akan memimpin pada tahapan-tahapan yang paling tinggi dan paling puncaknya pada dunia masyarakat, untuk kita bersama-sama tanamkan dalam hati integritas itu hal yang paling utama gitu. Masya Allah, coach yang baguslah hari ini kita dapatkan para pemirsa podcast Detik Sumsel. Mungkin demikianlah bincang-bincang kami pada hari ini. Untuk sahabat podcast Detik Sumsel, saya Fatur Rahman, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.